Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pradana Arianto dengan NIM 2110651001 dari kelas TID, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu algoritma kriptografi yang bernama Wigner Cipher. Sebelum kita lebih lanjut tentang bagaimana cara kerja algoritma Wagner Cipher, Wagner Cipher di sini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah definisi dan sejarah dari algoritma kriptografi Wagner Cipher ini. Definisi di sini apa, sejarah di situ bagaimana si algoritma ini pertama kali ditemukan dan bagaimana algoritma ini pertama kali digunakan. Kemudian ada cara kerja dan implementasinya. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja algoritma kriptografi Wagner Cipher dan implementasinya untuk mengenkripsi suatu data atau string. Kemudian yang terakhir, kelebihan dan kekurangannya dari algoritma Wagner Cipher ini. Yang pertama, definisi. Wagner Cipher itu sebuah algoritma kriptografi atau yang biasa kita sebut dengan teknik penyandian. Ya, Wagner Cipher ini sendiri dia termasuk dalam kriptografi klasik. Jadi kriptografi itu ada dua. Yang pertama ada klasik, ya termasuk di Wagner Cipher ini, dan modern seperti AES, kemudian 3DES dan lain sebagainya. Kemudian dari algoritma Wagner Cipher ini, dia menggunakan ketika kita ingin membuat suatu enkripsi dari sebuah data atau string, kita memerlukan sebuah kunci atau sandi. Nah, kunci sandi ini itu digunakan sebagai acuan untuk menggeser huruf-huruf dalam teks string yang akan kita enkripsikan tadi. Setiap huruf dalam kunci sandi akan digunakan secara berganti untuk menggeser huruf-huruf dalam teks asli. Oke, selanjutnya adalah sejarah. Algoritma kriptografi ini pertama kali dipublikasikan oleh seorang kriptologis yang berasal dari Prancis, yaitu Blaise de Vigenère. Sesuai dengan namanya ya, Wigner Cipher, berarti dia berasal dari nama penemu algoritma itu sendiri, yaitu Blaise Cipher pada abad ke-16. Tapi sebelum ditemukan oleh Blaise de Vigenère ini pada abad ke-16, algoritma ini sebelumnya pernah dituliskan dalam buku yang berjudul La Cifra del Sig yang ditulis oleh Giovan Battista Belasto pada tahun 1553. Nah, telah ditemukan oleh Blaise de Vigenère pada abad ke-16. Algoritma Wigner Cipher ini kemudian digunakan oleh Ratu Mary dari Skotlandia. Nah, selain itu algoritma kriptografi juga digunakan selama Perang Dunia Pertama, terutama oleh beberapa negara-negara termasuk Jerman, Inggris, dan Amerika untuk mengamankan pesan militer. Jadi pada Perang Dunia Pertama itu ibaratnya kita itu ingin berkomunikasi antar mungkin dari pihak militer itu menggunakan eh, Wagner Cipher ini. Jadi kita mau mengkomunikasikan teks apa itu, kita juga harus membuat sandinya. Nah, apa kuncinya? Kuncinya ini hanya diketahui oleh pihak-pihak militer dari negara-negara ini. Nah, setelah Perang Dunia ke
pertama, algoritma Wagner Cipher ini juga digunakan seperti pada protokol HTTPS untuk mengamankan suatu website. Ya, ini mungkin secara singkat. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Cara kerja dari Wagner Cipher ini mirip dengan Caesar Cipher. Nah, Caesar Cipher ini adalah dasar dari pengembangan Wagner Cipher. Apa bedanya Wagner Cipher dengan Caesar Cipher? Nah, jika di Wagner Cipher ini kita memerlukan sebuah kunci tambahan. Kalau di Caesar Cipher itu kita tidak memerlukan kunci tambahan. Jadi pada Caesar Cipher itu dia hanya menggeser-geser huruf yang kita ingin enkripsikan tuh baik diganti dengan huruf 3 ke depan atau 5 atau berapa atau seterusnya itu tergantung dari membuat dan tidak menggunakan apa kunci tambahan. Cara kerja vector cipher ini mirip dengan Caesar cipher, yaitu mengenkripsikan plain text. Ini plain text adalah teks yang ingin kita enkripsikan pada pesan dengan menggeser huruf pada pesan tersebut sejauh nilai kunci pada deret alfabet. Wagner Server menggunakan metode substitusi abjad majemuk yang mengenkripsikan setiap huruf yang ada menggunakan kunci yang berbeda. Tidak seperti Caesar Cipher yang menggunakan metode substitusi abjad tunggal pada semua huruf. Ya, selanjutnya biar lebih jelas kita akan mencoba mengimplementasikan kalimat Hello World dengan kunci secret. Nah, pada algoritma ini kunci itu minimal harus sama dengan kalimat. Nah, bagaimana caranya itu akan kita bahas selanjutnya. Ya, pertama kali itu kita akan mengubah kalimat dan kunci ini ke bentuk bilangan ini. Oke, pertama ada H. H di sini kita lihat berarti kita mulai dari A dulu. Ini adalah tabel yang saya buat untuk mempermudah perubahan setiap string ini ya. Kita mulai dari 0 untuk A, kita beri penomoran setiap alfabet. A itu 0, B1, C2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk penomoran kita mulai dari angka 0. Oke, yang pertama kita H. Kita lihat di sini H itu terletak pada alfabet H itu terletak pada urutan nomor 7. Berarti H kita ubah menjadi 7. Kemudian selanjutnya di sini ada E. Kita lihat di tabel ini E terletak di nomor abjad E terletak pada urutan nomor 4. Berarti kita tuliskan lagi di sini nomor 4. Kemudian ada L di sini. Sorry. L. Sini langsung aja ya 2 ini ya. L kita lihat di sini ada pada urutan nomor 11. Maka kita tulis langsung di sini 11. Kemudian O. O di sini kita cek pada tabel ini ada pada urutan 14. Ini tadi sebentar. O di sini itu ada pada urutan nomor 14. Maka kita akan ubah ke nomor 14. Nah, angka ini sorry sebentar. Angka ini adalah representasi dari kalimat hello yang di sini. Jadi kalimat hello jika kita ubah ke dalam urutan angka ini, dia itu akan menjadi 7, 4, 11, 11, 14. Begitu juga dengan world, yakni W itu 22, O itu tadi 14, kemudian R 17, L tadi 11, dan D itu 3. Kemudian setelah kita mengubah kalimat ini, plain text ini ke dalam urutan bilangan sesuai dengan tabel ini, kita juga akan merubah
Kita akan merubah kunci dari ini tadi. Kunci secret ini kita akan ubah juga ke dalam bentuk angka seperti ini berdasarkan tabel ini. Yang pertama S, kita lihat di sini S, dia terletak nomor 18, berarti kita rubah 18. E di sini nomor 4, kemudian C di sini nomor 3, nomor 2, kemudian R di sini tadi 17, E di sini tadi 4, dan yang terakhir T adalah 19. Selanjutnya setelah kita ubah eh, kunci dan kalimat plain text tadi ke bentuk urutan seperti ini, kita akan memindah ini tadi plain text sesuai dengan kunci ini. Nah, kalimat string hello world di sini dia hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 spasi tidak dihitung. Dia hanya memiliki 10 string. Sedangkan kunci yang kita miliki yaitu secret hanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya berjumlah 6. Nah, syarat pada algoritma Wagner cipher ini, kunci kunci untuk mengekripsi kalimat ini harus berjumlah minimal sama atau lebih dari kalimat plain text ini. Jadi yang di sini tadi ada 10 dan di sini ada 6. Berarti 10 kurang 6 berarti ini kurang 4 kan. Jadi kuncinya, kunci ini kurang 4 karakter. Nah, bagaimana cara kita menambahkan 4 karakter itu tadi? Yaitu secret ini kita double. Jadi kuncinya bukan secret secret 6 digit tapi secret secret. Jadi di sini secret sebentar. Jadi di sini kuncinya itu secret lagi. Nah, setelah kita tambah double sini, secret ini ada 6 tambah 6. Berarti ada 12 kunci, 12 karakter kunci yang akan kita gunakan untuk mengacak kalimat hello world. Berarti sudah sesuai. Harus sama dengan atau lebih jumlah alfabet dalam kunci ini harus sama dengan atau lebih dari kalimat yang akan kita enkripsikan. Oke, selanjutnya setelah kita tadi dobelkan, kita copy secret. Ini kita susun SECRET, kemudian ini secret yang kedua SECRET, dan ini terpakai yang sini sebelah sini. Nah, kalimat 7 ini tadi kan H, hello world. Berarti huruf H di sini akan kita geser sejauh 18 sesuai dari karakter key yang pertama itu S di sini. Berarti 7 plus 18. Di sini berarti untuk mempermudah ya daripada kita menghitung 1, 2, 3. Jadi 7 plus 18 berarti 25. 25 di sini adalah alfabet Z. Bentar. Oke, nah ini aja. Jadi kita akan menggunakan ini. Ini adalah string H yang kita geser dengan menggunakan key secret untuk menjadikan dia sebuah enkripsi. Oke, jadi dia 25, dia Z. Kemudian ini tadi HE adalah itu tadi ada angka 4, kemudian kita geser sejauh 4. 4 di sini tadi secret ini ini. Berarti 1, 2, 3, 4 di sini.
8 I. Nah, di sini 8. 8 apa? Representasikan alfabet I. Oke, kemudian setelah L ya. L di sini direpresentasikan dengan huruf 11. Kemudian kita geser dia sebanyak 2 kali karena ini S, E, C. C di sini direpresentasikan dengan 2, berarti kita geser 2 kali ke depan ya. Setiap gesernya itu ke sini, lalu ke sini. Pergeseran selalu ke sini, bukan ke sini ya. Ini salah. Setiap kita menggeser atau merubah string itu selalu bergeser ke kanan atau serat dengan jarum jam. Oke, berarti ini 2 ini L 11 kita geser sebanyak 2 kali. 11 13 11 tambah 2 13, 13 di sini N. Selanjutnya 11 yang di sini kita geser sebanyak 17 kali. Nah, karena di sini itu batasnya cuma sampai 25, berarti kita jumlahkan saja ya. Ini 11 tambah 17. Sorry, 17. Berarti di sini 28. Oke, 28 lah ya ini tulisannya. Tapi karena di sini itu hanya ada 25, berarti 25 dikurangi 28 berarti hasilnya 3. Nah, 3 ini kita akan mulai dari depan. Berarti 1, 2, 3. Ya, C. Seperti itu. Kalau seumpama kita geser ke sini dia lebih dari 25, kita jumlahkan saja dari representasi apa ini yang 11 pada kalimat dengan 17 pada kunci ini kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dari sini dan kita urutkan lagi, kita pindah dari geser dari depan. Contoh ini tadi 11 tambah 17 28, 28 min 25 jadi 3. Kemudian kita hitung lagi dari A, dari ada 0, 1 2 3 berarti dia C. Kemudian terakhir ada hello world R. Hello. Sorry. Di sini 14 dan tadi di sini ada si Kre ini E. Berarti 14 kita geser sebanyak dari 14 ini kita geser 4 kali ke sini ya ke 18. 18 merepresentasikan huruf S. Untuk world sama juga 22 tambah ini sama juga ini 22 22 tambah 19, 22 tambah 19 berarti di sini 9 11 41 kurangi 41 kurangi 25 6 di 3 kurangi 2 16 berarti kita cek di sini 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 berarti P. Caranya sama ya seperti yang ini tadi ya. Kita jumlahkan dulu, kemudian kita kurangi dengan 25, terus hasil selisih dari ini, hasil selisih dari 25 dan penjumlahan ini kita urutkan. Kita ajak dari depan lagi dan temu 15, berarti dia P, kemudian ini hello, W, ini O, kemudian ini tadi 18 di sini tadi ini secret karena seperti yang saya tadi bilang di awal untuk algoritma Wagner cipher ini jumlah elemen K itu harus sama atau lebih dari jumlah dari plain text-nya. Jadi kalau plain text-nya dia itu terdiri dari 10 kata, berarti secret berarti kuncinya K-nya itu harus minimal 10. Kalau kurang dari 10,
Berarti key-nya itu kita dobelkan. Seperti tadi, seperti key-nya itu kan tadi secret. Dan hello world dia berjumlah 10 tanpa spasi ya. Ini spasi tidak dihitung. Berarti secret kita kan kurang, kurang 4. Berarti ya kita tambah lagi secret seperti itu. Nah, ini S ini. Secret S lagi 14 tambah 18 berarti ini 12, 32 kurang 25, oke sisanya 6. Ini tadi sudah saya hitung. Oke, kemudian ini kita geser juga dari 17 tambah 4, 17, 18, 21, 21 di sini V, kemudian selanjutnya 11 tambah ini ya 17 sama tadi ini 26 berarti 2. Oke, sebentar ini 1, 2. Oh sorry, ini 11. Ini punya miliknya yang 2. Oke, tadi sampai sini ya. 11 itu dia milik yang 2 sini. Berarti 11 ini apa? L, world. Terus 2 ini secret. Berarti 11 tambah 2, 13. 13 di sini merepresentasikan huruf N. Nah, kemudian yang terakhir ada 3 dan 17. Di sini 20. Di sini U. Nah, di sini kan ada 2 kelebihan. Ini S, E, C, R, E, T. Ini merepresentasikan E dan T. Nah, ini apakah terpakai? Tidak. Kenapa? Karena jumlah dari kalimat plain text yang kita enkripsi itu dari hello world ada 10. Sedangkan secret secret itu ada 12. Jadi yang 2 belakang ini tidak dipakai karena minimal ya harus berjumlah 10 ini. Setelah kita geser-geser, kita apa? Kita menghasilkan angka ini dan berdasarkan angka ini kita ubah sesuai dengan alfabet ini menghasilkan huruf dengan abjad ini. Nah, abjad ini adalah hasil dari eh, Wagner cipher. Jadi Wagner string hello world ketika dienkripsi dengan kata kunci string hello world ketika dia dienkripsi dengan key secret dia akan menggunakan algoritma Wagner cipher dia akan menghasilkan eh, kali kalimat ini Z I N C S B G B N U. Nah, bagaimana dengan sorry, bagaimana dengan Caesar cipher? Kalau Caesar cipher kita tidak memerlukan kunci. Ini saya ulas sedikit aja ya. Misal kita mau mengenkripsi kalimat hello. Berarti kita tidak perlukan kunci, kita hanya cukup menggeser-geser saja. Menggesernya sejauh apa? Itu tergantung dari yang membuat atau mengenkripsi. Tapi rata-rata menggeser sebanyak 3 baris ke kanan. Berarti kita contohkan saya ini ya, kita contohkan Caesar cipher di sini. Misal kita akan mengenkripsi hello dengan Caesar cipher, berarti H di sini. H di sini kita cek dulu. Nah, berarti H di sini 7. 7 kita geser ke kanan sebanyak taruhlah 3 kali. Berarti di sini 10. Berarti K. Kemudian E. E di sini 4, kita geser 1, 2, 3, berarti 7 ini H, dan L itu kita geser sebanyak 3 kali, itu berarti dia menghasilkan O, L juga yang kedua O, dan O ini adalah 14, kita geser 1, 2, 3 R. Nah, dengan menggunakan Caesar cipher, tanpa menggunakan secret key, kita hanya memindahkannya sebanyak 3 ke baris ke depan, kalimat hello akan dienkripsi dan menghasilkan kata KAHOR. Nah, apakah harus 3? Tidak, tergantung dari yang memberikan atau yang mendesain dari
suatu yang mendesain enkripsi itu tadi. Misal saya mau gantikan jangan 3 deh, terlalu dekat 5. Berarti ya tinggal H ini kita eh, ke geser ke 5. Bisa di sini hanya berapa? 7. Berarti 12. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti M. Kemudian E-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5 J. Kemudian L 1, 2, 3, 4, 5 I, terus Q, dan O 1, 2, 3, 4, 5 T. M. Nah, kita menggunakan sizer cipher dengan memajukan, dengan memindahkan alfabet itu banyak menggantinya dengan 5 alfabet ke depan, dia akan menghasilkan M, J, I, I, T. Tapi tentu saja cara ini itu mudah ditebak ya kalau tidak ada secret key apa kunci tambahan, karena kunci tambahan ini dia sebagai pelindung agar tidak mudah ditebak, karena yang tahu kunci ini ya selain yang mengenkripsikan, ibaratnya kunci ini dia yang tahu hanya yang membuat kode ini dan orang yang diberitahu oleh si pembuat kode ini. Oke, lanjut. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan dari Wagner cipher ini, dia tidak memerlukan komputer atau perangkat elektronik khusus untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Karena dari algoritma ini sangat simpel sekali. Bahkan pada jam Perang Dunia Pertama dulu tidak ada komputer. Jadi walaupun simpel tapi juga rumit juga dari Wagner cipher ini. Kemudian kunci sandi digunakan sulit ditebak karena pola perulangan yang sulit diprediksi. Kenapa kok sulit diprediksi pola perulangannya? Karena pola perulangan di sini itu bergantung dari key tambahan yang diberikan. Nah, bergantung dari sini, maka sulit diprediksi. Beda dengan sizer cipher. Kalau sizer cipher kita ubah tiga kali, kita ganti dengan alfabet 3 kali depan, ya udah dia 3 kali, 3 kali, 3 kali, begitu terus bisa diprediksi. Kalau Wagner cipher kan beda di sini. Ini ada diganti dengan alfabet 18 kali ke depan, 4 kali depan, 2 kali dan seterusnya. Kemudian relatif mudah diimplementasikan dan dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Ya, karena ini tuh menggunakan algoritma klasik yang eh, ibaratnya mudah dipahami karena cuma menggeser-geser dan mengubah dari alfabet dengan kita menggeser alfabet aja sih. Itu mudah. Kemudian selanjutnya kekurangannya yaitu rentan terhadap serangan cryptanalysis yang menggunakan teknik analisis dan frekuensi dan indeks kesamaan. Nah, kenapa kok bisa rentan? Karena kan dari ini kan algoritma Wagner server ini kan termasuk eh, lumayan simpel ya. Tidak seperti AES yang menggunakan binary dan diubah dengan menggunakan XOR dan langkah-langkahnya juga cukup banyak juga. Kalau di AES nggak salah ada 4 langkah dan setiap ronde juga beda. Kalau di AES kriptografi modern, sedangkan ini Vector Cipher kriptografi klasik. Jika pesan terlalu pendek, kunci sandi dapat mudah ditebak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika pesannya seperti ini terlalu pendek dengan kuncinya ini mudah ditebak. Berarti misal saya punya kalimat hello world dengan kata kunci secret, berarti orang walaupun dia sudah tahu kuncinya secret, ini saya pikirin, oh kalimat ini kuncinya hello world, kalimat hello world kuncinya secret. Nah, berarti kurang 4 lagi. Apa ya? 4 sandi setelah secret ini apa ya? Oh, berarti secret lagi. Berarti tambah SECR. Nah, kalau sudah tahu berarti gampang untuk dipecahkan. Oleh karena itu, untuk algoritma ini disarankan untuk menggunakan kunci key tambahan yang jumlahnya lebih atau sama dengan dari teks yang akan dienkripsi. Jadi jika teksnya itu dia berjumlah 10, berarti minimal lah dia tuh jumlah apa? Jumlah key-nya itu minimal 10. Kalau bisa lebih biar lebih aman. Kunci sandi dapat dengan mudah ditebak jika sering digunakan secara berulang-ulang. Nah, ini sama yang seperti yang tadi saya bilang, ini secret itu kan dilakukan secara berulang, jadi mudah ditebak.
Oke, selanjutnya pada kesimpulannya, algoritma Wagner Cipher telah digunakan dalam sejarah sebagai alat untuk mengamankan komunikasi rahasia. Jadi, walaupun vector cipher memiliki kelebihan dalam hal kemudahan, baik itu karena mudah sekali karena tidak memerlukan perangkat untuk mengimplementasikan algoritma ini juga rentan terhadap serangan kriptalis. Oleh karena itu, penggunaan algoritma vector cipher sebaiknya dipertimbangkan dengan cermat tergantung pada tujuan dan keamanan dibutuhkan. Dengan perkembangan teknologi dan kriptografi semakin maju, algoritma ini sudah tergantikan oleh algoritma yang lebih kuat. Jadi kalau kita ingin membuat suatu sistem yang sangat kuat, ingin tidak dibobol atau ingin syaratnya kuat lah, tidak mudah diretas oleh para peretas, kita gunakan kriptografi modern, 3IS, 3DES, dan lain-lain. Tapi kalau eh, untuk sederhana saja, kita tidak mempunyai perangkat, kita misal saya mau mengomunikasikan suatu pesan kepada teman saya, tapi pesan itu saya pengen rahasia sih, tidak pengen apa? Tidak ingin orang tahu. Misal saya mau mengirim pesan kepada si C, tapi saya melalui si B. Nah, saya menyampaikan pesan saya yang pertama itu, misal saya menyampaikan si B, sampaikan aku pesan hello world kepada si C. Nah, kalau gitu kan mudah diketahui. Nah, berarti caranya, tolong dong sampaikan pesan ini, saya nyampaikan ini ke si B, tolong sampaikan, saya nulis kertas di sini ke B, kemudian tolong kasihkan ini ke si C. Nah, si C, saya kasih kunci secret nih. Jadi, yang bisa mecahkan adalah saya dan si C, itu orang si C itu sendiri. Baik, itu sekian penjelasan terkait algoritma Wagner Cipher dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.